Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Saatnya kamu dengerin Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 FM Surabaya, RRI Sumeneb, RRI Madiun, RRI Malang, dan RRI Jember. Selamat kemana RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat pagi dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Kali ini barengan sama Farida, kita di Music Live Chat berjaringan se-Korwi 10 Jawa Timur. Dan selamat pagi juga ya teman-teman aku yang ada di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Madiun. Hello guys. Dan you know lah, I'm not alone, karena di Music Live Chat hari ini aku barengan musisi keren yang masih muda dari Sampang. Halo guys. Hai. Wah, jauh-jauh dari Sampang ke sini, and for your information ya, FYI, Sampang ke Sumeneb itu sekitar 2 jam. Oke. Dan nanti kita tanya-tanya juga kira-kira di jalan sambil ngamen gak ya? Nah, ini barengan sama aku ada Zaidan Bumi Parisya Rahadian, yang kalau di sekolah dia panggilnya Zaidan. Zaidan. Halo. Hari ini bolos sekolah ya? Dispen. Sama juga ada Thorik Akbar Angelino Putra. Thorik, apa kabar? Alhamdulillah baik. Semalam manggung di mana? Semalam aku manggung di rumah. Di kamar mandi. Aduh. Nah, mereka berdua ini musisi. Kalau Zaidan kayaknya baru merambah ke dunia vokal, yang katanya juga udah dulu sih hobinya nyanyi-nyanyi di kamar mandi, di ruang tamu dan lain sebagainya. Sekarang udah berani perform gitu. Kalau Thorik katanya udah pindah ya dari satu kafe ke kafe yang lainnya gitu ya, Thorik ya? Betul banget. Waduh. Sekalian jadi pengalaman ya, tipis-tipis. Iya. Berarti se-Kabupaten Sampang udah ya? Kayaknya belum deh, semoga aja. Kalau udah, maksudnya mau tak pindah ke Sumeneb gitu sekali-kali. Nah, mereka berdua ini, teman berdua, nanti kita bakalan sharing-sharing tentang kehidupan bermusik mereka gitu. Dan kenalan dulu, kalau Zaidan ini masih sekolah. Zaidan kelas berapa sih? Kelas 11, kelas 2. Kelas 2 di SMA 1 Sampang. SMA 1 Sampang. Ada ekskul musik di sekolah? Cuma ada paduan suara doang sih. Ikut? Ikut. Suka memang nyanyi? Suka banget. di keluarga tuh ada nggak yang ini? Kayaknya bukan cuma aku sendiri, tapi udah ada yang mendahului gitu, yang berada di vokal gitu. Ya. Siapa? Keluarga dari ayah. Musisi. Ya. Apa main atau nyanyi? Main alat musik atau nyanyi? Drum sih beda. Tapi nyanyi bisa juga. Oh gitu. Ngedrum sama nyanyi. Kalau Zaidan ngedrum juga? Oh enggak bisa. Oh gitu. Nyanyi aja kalau Zaidan. Oke. Thorik, sejak kapan nyanyi? Kalau aku sih pertama kali nyanyi itu sebenarnya aku vokalis Hadra. Waduh. Dulu aku itu Menarik. Masya Allah. dulu aku emang Terus? vokalis Hadra. Terus? Cuman pengen belajar pop itu karena tertarik aja gitu. Jadi biar nggak bosen hadro terus, jadi coba terjun ke pop. Akhirnya yaps, bisa, aku bisa. Coba dulu Hadra dulu. Nostalgia dong. Dikit-dikit dong. Aku
aku taunya ya Nabi Salam Alaika doang. Tapi kalau ada juga ada ya, kayak misalnya rhythmnya, terus nada-nadanya gitu kan, pelajari gitu juga kan? Iya, pelajarin. Sama, sebenarnya sama. Cuman bedanya itu di ini aja, kayak apa ya? Kalau di hadro itu kan kita vokalisnya kayak akapela tanpa musik. Ya, akapela tanpa musik. Tapi kita pas udah masuk di pop kayak lebih oke lah karena ada musiknya gitu. Oke. Lebih masuk lah gitu. Apa deh istilahnya kalau vokalisnya Hadra tuh bawain apa gitu? Nggak nyanyi, tapi ada istilahnya. Iya, ada istilahnya akapela gitu. Enggak bilang akapela kalau Madura. Apa? Apa ya? Kalau kata bahasa musiknya bawa akapela. apa gitu. Arabnya. Ya gitu tuh teman Produa. Selain itu kan kalau vokalisnya. Iya, kalau vokalisnya. Kalau personalnya juga harus menyamakan ketukan gitu-gitu betul. kan ya. Sama, hampir sama lah kayak di pop-pop gitu genrenya. Cuman bedanya kan ini bukpak-apak gitu. Iya sih. Kalau kamu Dan mengenal musik itu sejak kapan? Sejak kecil udah nyanyi atau? Dari kecil. Tahu musik, dengerin musik gitu. Dengerin, karena di keluarga sering muter gitu ya. Terus belajarnya gimana belajarnya? Belajarnya otodidak sih, belajar sendiri. Oh ya? Ya, Terus nggak ada guru vokalnya gitu, coachingnya tuh nggak ada? gak pernah. Oh my god, kalau ada guru vokalnya kayaknya lebih lagi Iya, gitu ya. lebih Bisa jadi. Kalau Torik ada kayak belajar nyanyi ke someone gitu? Kalau aku sih lebih ke bukan belajar nyanyi, tapi lebih ke sharing-sharing sama teman-teman aja. Gitu. Kalau nyanyi sih pure aku autodidak. Oke. Pure autodidak. Asik. Tapi tahu kan ada kayak misalnya somilasinya tuh. Kalau itu sih sedikit. Masih sama masih belajar juga. Oke, kayak do re mi gitu. Iya, do re mi fa sol la si do. Yang aku tidak tahu sama sekali itu teman berdua. Ya udahlah. Yang penting bisa interview mereka aja. Oke. Dan kalau di rumah itu yang paling nge-support kamu untuk belajar musik dan ayo dong belajar memperbaiki diri, belajar kualitas diri dalam bermusik itu siapa yang paling support? Bunda. Kenapa? Kok Bunda? Katanya keluarga ayah yang Iya. musisi. Gimana nih ceritanya? Karena apa kok Bunda? Karena ya yang paling sering dengerin aja kalau nyanyi gitu. Sering ikut kompetisi nggak? Gak pernah, ini pertama kali. Oh iya, FYI juga teman berdua. Jadi si Zaidan sama Torik itu lagi ikut bintang radio kan ya. Dan ternyata mereka udah mulai bernyanyi, bukan hanya mempersiapkan diri untuk bintang radio, tapi sebelum-sebelumnya tuh udah nyanyi gitu. Torik asik nggak jadi musisi? Kalau dibilang asik sih asik ya. Asik tapi juga kan kita bisa punya pengalaman di atas panggung lah pastinya ya. Biar kita nanti kalau ikut audisi atau apa kita nggak kaget lagi, minimal nggak kaget meskipun grogi ya. Okay. Groginya pasti ada. Pasti ada grogi, manusiawi ya. Iya. Tapi nggak kaget, oh ternyata ada sistem begini, oh ternyata ada rules begini. Iya, gitu bedanya ya. itu sebenarnya sih nggak beda jauh, tapi bedanya itu kalau kita nyanyi di atas panggung bareng temen kan, jadi agak relax lah gitu. Kalau seumpama kita ikut audisi itu kan solo sendiri ya, jadi kayak waduh kayak gimana ini biasanya sama teman-teman gitu. Jadi bedanya di situ, lebih deg-degan itu Iya, ya. lebih deg-degan sendiri daripada sama teman-teman gitu. Kalau biasanya Tori sama bandnya tuh teman berdua kan ada musisi pengiringnya gitu, Iya. jadi dia nge-vokal. Sekarang harus sendiri, dan itu katanya bikin deg-degan. Harus mandiri ya. Iya, kalau Zaidan better ini kamu lebih nyaman nyanyi sendiri di kamar atau ada yang ikut kompetisi gitu yang itu disaksikan banyak orang Dan? Masih better di kamar. Kan nggak dapet apa-apa. Iya sih, tapi kan lebih percaya diri aja kalau di kamar gitu. Gimana caranya di kamar supaya bisa disaksikan banyak orang? Tapi sekarang ada banyak loh, kayak misalnya musisi-musisi itu yang open room di media sosial kayak Instagram, TikTok gitu-gitu ya. Nyoba itu juga nggak Dan?
Belum pernah. Belum? Belum. Dicoba dan biar semakin banyak jam tayang. Iya, Kalau Torik betul. kan jam tayang di kafe banyak gitu. Tapi kalau Torik ada nggak channel yang kamu kembangkan sendiri untuk mewadahi kesukaan kamu dalam bermusik? Kalau soal channel sih sebenarnya ada. Apalagi kayak sosmed, Instagram atau Yap. TikTok tuh ada. Tapi untuk sementara ini aku iseng aja. Oh, Iseng kalau baru seumpama nggak ada kerjaan, mungkin aku cover lah. Itu sekaligus ngelatih suara juga. Gitu. Belajar teknik juga di situ. Belajarnya juga di media sosial Iya, ya di kalian media ya? sosial. Oh. Soalnya kan aku ini kayak pernah aku ditawarin sama orang, disuruh ini apa namanya, belajar sama orang, tapi aku nggak mau. Bukannya gimana ya, tapi aku lebih suka sharing aja, sharing sama sesama mudanya gitu. Oh gitu. Iya. Sharing, belajarnya sambil sharing. Iya, belajar tapi sambil sharing, Iya. sambil nyari-nyari bareng-bareng lah, Oke, nyari-nyari bareng-bareng gitu. nggak harus di coaching sama seseorang Iya. gitu. Iya, jadi seperti itu perkenalan singkat aku teman Pro 2 sama Zaidan dan juga sama Torik. Nanti kita ngobrol yang lainnya. Ada beberapa sisi yang perlu kamu tahu dari mereka, dan mungkin kalau kamu berkesempatan ke Madura, ke Sampang gitu, bisa sharing-sharing langsung nih sama mereka. Jangan kemana-mana, kita masih di Music Live Chat berjaringan. Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih, Ngapain sih Pi, ganggu skor aja. timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya juga banyak. Ini baru enak. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu bisa menyimak aku pagi hari ini barengan sama Zaidan dan juga Torik di Music Live Chat berjaringan di Pro 2 RRI Sumenep dan juga teman-teman di Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember dan juga Madiun, serta kamu bisa menyimak langsung di channel YouTube RRI Sumenep.net. Jangan lupa juga klik aplikasi kita RRI Digital yang bisa kamu download di App Store dan juga di Play Store. Tadi udah cerita
sedikit banyak. Kok sedikit banyak sih? Kalau sedikit ya sedikit, ya banyak gitu ya. Banyak sih sama Zaidan sama Thorik. Oke. Sekarang gini, kalau Zaidan dalam bermusik, kamu tuh ngacanya atau preferensinya tuh ke siapa? Musisi yang mana? Banyak sih. Oke, randomly. Salah satunya? Yang paling favorit sekarang siapa ya? Siapa ya? Ada banyak musisi Banyak kita loh. Banyak ya musisinya. Siapa yang paling favorit? Rizky Febian. Oh, kenapa? Kenapa Kak Iki? Soalnya tekniknya bagus banget. Jadi kayak pengen bisa juga gitu. Oke. Berarti ke depan kalau bisa niru Kak Iki dulu deh, baru punya karakter sendiri gitu. Ya. Aha. Kalau mancanegara siapa yang mancanegara? Mancanegara, aduh siapa ya? Siapa? Sam Smith. Siapa ya? Siapa ya yang mirip-mirip kamu ya? Bruno Mars. Oh, Asik. Aku juga suka dia. Cuman pas ke Jakarta belum sempat nonton konsernya. Langsung habis tiketnya itu ya. Iya betul. Lagu-lagunya tuh banget ya. Terus kalau Thorik siapa Thor? Apa nih? Band, mau musisi solo, siapa nih? Musisi solo sih, kalau aku lebih suka Mahal ini. Iya. Iya. Kau kan cowok. Iya, maksudnya emang kayak mana ya bilangnya ya? Emang kalau menurut aku tuh Mahal ini tuh lebih ke apa ya, lagu-lagunya tuh lebih relates lah. Oh, oke. Yang satu Kak Iki, yang satu Mahal ini. Cocok dah. Jangan sampai lagi. Aduh. Oke, Mahal ini juga terbilang pendatang baru ya di industri musik Indonesia. Iya, pendatang beberapa tahun yang lalu sejak dia itu masuk di Idol ya kalau nggak salah ya. Betul. Oke. Ya, aku juga setuju sih, banyak yang suka sama dia. Kalau band? Kalau kan biasanya ngeband nih. Band ya? Apa nih? Maksud Gini nih, kalau band itu kamu berkacanya, kamu kalau misalnya punya band suatu saat nanti kamu pengen kayak band apa? Kalau band sih lebih ke kayak yang aku pengen dari dulu tuh kayak ini. Ada siapa ya namanya, aku lupa. Billy. Noah. Bukan. Niji. Iya Niji. Kayak Niji. Oke, tapi Giring udah nggak ada ya. Siapa sekarang vokalisnya Niji? Farida juga lupa. Iya, aku juga lupa namanya siapa kan, ya? Suka tapi lupa. Itu nggak boleh. Aku kan taunya palsu ini Mas Giring. Fans palsu. Kenapa? Ya suka aja dari ini, kayak berkarakter aja gitu bandnya. Jadi kayak termotivasi banget lah gitu. Kau suka loncat-loncatnya di atas panggung? Iya, bisa jadi. Ya soalnya kan kalau Niji perform tuh nggak ada ya, apalagi pas masih sama Kak Giring dulu, nggak ada tuh istilahnya teman berdua yang dia stay calm di panggung tuh, nggak ada ya, pasti lompat. Nggak ada dong, makanya itu kan aku suka yang bersemangat gitu loh. Oke, yang energik. Oke, sebenarnya genre bermusik kalian apa sih? Kalau Zaidan apa? Lebih cenderung ke apa? Aku lebih sering dengerin lagu sih. Apa itu namanya? Apa? Kayak apa sih? Jazz. Genrenya Hadra. Apa ya, lupa. Pop. Apa? Ya kalau di Indo lebih suka jazz. Jazz ya. Kalau jazz itu dipakai. Ya, jazz itu. Kenapa jazz? Enak aja dengernya gitu. Iya sih, bisa untuk pengantar tidur. Betul. Tapi memang katanya ya, jazz itu adalah musik yang mahal sama brother. Mahal ya. Katanya. Kalau orang udah masuk di musik jazz, kamu apa ya? Musiknya tuh berkelas, katanya gitu. Iya, berkelas banget memang.
Kalau Torik kayaknya pop Melayu deh. Kalau aku sih lebih ke pop Melayu emang. Tuh kan, soalnya karakter suaranya kayak gitu. Iya, kayak mendayu-dayu gitu ya. Tapi kenapa kok ke Niji? Kok nggak kangen band? Gimana ya? Kangen band juga suka aku sebenarnya, tapi lebih suka sama Niji aja. I see. Masuk akal. Masuk akal. Torik kan enggak real dari Sampang gitu. Iya. Torik dari Jember ya gitu kan ya. Dari Jember aku. Kisah pindah ke Sampang itu karena musik atau karena apa? Sebenarnya sih musik ini bisa dibilang kebetulan. Aku ketemu musisi-musisi di Madura ini kebetulan. Soalnya kan aku dulu itu sebenarnya emang suka kayak main musik, contoh apalagi gitar. Nah, aku emang dari dulu dari kelas 4 megang doang, gedreng biasa gitu. Nah, terus nggak lama pas aku pindah ke Jakarta, itu aku udah mulai belajar lah gitu. Belajar musik kayak sempet ngeband cuman sekali doang. Nah, terus? Ya karena modalnya lah gitu. Bayar studio ya, gitu studionya ya. Studionya itu yang agak-agak gimana gitu. Nah, jadi ya udah aku putusin kayak belajar sendiri aja mumpung ada gitar gitu, gitar temen. Jadi aku belajar gitar itu kalau diinget-inget tuh lucu. Belajar gitar itu kayak gak kayak orang kayak biasanya lah, gak kayak orang belajar kayak biasanya gitu. Tapi sampai aku tidur bareng sama gitar. Saking pengennya bisa gitu. Saking pengennya bisa. Itu iya. Berjuang bener-bener ya. Ini ya. Iya, pernah berjuang kayak gitu? Gak pernah lagi. Jadi lagi flow aja ya, ngalir aja gitu ya Dan ya. Tapi Dan, kamu better sendiri solo atau punya teman-teman band atau di paduan suara yang sedang kamu tekuni di sekolah? Lebih nyaman di mana tuh bermusiknya? Lebih seru solo sih. Iya kah? Iya. Sendirian loh. Kalau dia tuh nervous kalau sendirian kayak di panggung. Beda ya berarti. Beda. Apa rasanya ketika sendirian sama banyak temen tuh apa bedanya? Kayak lebih menantang sendiri gitu. Asik. Kayak kau nggak harus menyamakan persepsi gitu ya, menyamakan nada. Bisa bebas gitu. Oke, atau nunggu temennya yang masih genjreng gitar sebelum masuk vokal gitu. Kalau sendiri kan suka-suka dia gitu. Iya, kalau sendiri suka-suka ya. Betul. Terus kalau misalnya dapat tawaran manggung, honornya juga sendiri harus bagi-bagi. Oke, Torik, ngeband itu gimana? Menurut kamu bisa jadi profesi kamu nggak? Atau kamu suatu saat masih akan ini nggak bisa nih ngidupin aku dan aku pengen kayak yang lain? Oh, kalau tentang itu sih untuk sementara ini apa ya bilangnya ya? Apa bilangnya ya? Kayak gak bisa ini aja aku, kayak gak bisa beranjak ke yang lain gitu. Kayak pengennya di musik itu ya sampai tua. Oke. Jadi profesi ya? Jadi profesi. Bener-bener jadi profesi. Soalnya emang cita-cita dari kecil. Oke. Dan menurut kamu worth it? Artinya dari musik aku bisa ngidupin diri sendiri, ngidupin aku sendiri sama nanti keluarga aku gitu. Iya, bisa jadi. Oke. Iya sih, kalau sudah kayak Noah, kayak Niji, bisa banget. Pasti dong bisa ya. Bisa yuk. Amin. Kita dukung terus yuk. Kalau kamu Dan, apa cita-cita Dan? Musisi. Beneran? Iya. Oh, tak kirain jadi angkatan Dan. Angkatan musisi apa gimana ini? Angkatan darat, angkatan laut gitu. Aduh. Enggak, emang musisi? Musisi. Oke, kamu ingin jadi seperti siapa? Rizky Febian. Oh, tetep ya. Pengen karena kiblatnya dia mengidolakan Kak Iki, jadi tetap suatu saat semoga garis takdirnya juga seperti Iki, rezekinya juga seperti Iki. Amin. Kita doain aja ya. Aminin aja dulu. Torik, kalau Zaidan kan yang paling support itu Bunda. Iya. Gitu. Kalau Torik siapa? Kalau aku sih
keluarga emang support. Terus? Keluarga emang support banget. Emang semenjak pasang ini. Oh ya, ini sedikit cerita aja kali ya. Apa? Ini mau ngasih tahu aja deh. Nah, aku tuh dulu tuh sebelum ke pop, diajarin dangdut tau. Waduh. Berarti kau ini manggung dari panggung ke panggung gitu, nerima saweran? Bukan. Jadi diajarinnya itu kayak gini, kayak aku tuh kan dulu itu emang aku pengennya pop gitu kan. Tapi diajarinnya malah ke dangdut. Ya udah, karena diajarinnya di dangdut jadi ya udah deh aku coba. Nah, terus itu lucu loh, serius. Dan akhirnya ya udah aku coba. Entah itu dibilang bisa atau enggak aku nggak tahu. Oke. Nggak bisa dibilang bisa dan nggak bisa dibilang enggak juga gitu. Jadi ini teman berdua. Kalau sekarang tuh kan yang lagi booming kemarin filmnya Keanu yang sama Anya Geraldine mendadak dangdut ya. Iya. Nah yang ini mendadak pop. Mendadak pop. Pindah aliran gitu. Ya emang bener-bener ini suka aja kayak pindah-pindah aliran gitu. Kayak hal-hal baru gitu. Tapi Rik, dulu kan pernah ngerasain ngedangdut nih. Iya. Sekarang ngepop nih. Apa yang menurut kamu sangat berbeda dan bertolak belakang dari pop dan dangdut ini? Kalau dari pop itu mungkin lebih menantangkan dangdut ya. Oh gitu ya? Iya kalau menurutku. Tapi kalau dari segi ini apa namanya, kayak grogi atau apa, menurutku sama aja gitu. Gitu. Kalau yang dari segi kesulitan mungkin lebih sulit dangdut lah. Tantangan mempelajari lagunya. Nah betul. Karena itu ya kali ya cengkok-cengkoknya gitu kali ya. Iya. Ya, liu-liu suaranya itu kali ya. Iya, oke deh. Selama ini Zaidan sama Thorik tuh, kalau Zaidan merasa kesulitan dan merasa tantangannya berat banget saat belajar musik itu saat apa? Waktu apa ya? Gak ada kesulitan sih. Oh, santai-santai aja. Kalau kamu tahu nih, kalau Kak Farida tuh ya susah banget kalau misalnya disuruh nyanyi, itu kan bagian dari musik gitu. Oh iya. Gak tahu aku kapan lirik pertama akan masuk gitu. Sampai sekarang gitu. Tantangannya tuh di situ. Nah, paling yang susah ya belajar alat musiknya. Oh, kau belajar juga? Dulu pernah belajar keyboard. Terus? Tapi, ngeblank nggak bisa. Karena nggak bisa ya udah ditinggalin. Ya udah ya. Thorik tuh gitar karena saking mau bisa, lu tidur. Jadi teman tidur. Jadi bener-bener teman tidur itu. Tekun berarti. Iya bener. Jadi upayamu apa kalau Thorik? Yang menurut kamu titik tersusah nih saat belajar musik sampai saat ini? Belajar sampai saat ini ya, belajar kunci. Ya, soalnya di gitar kan ada kunci dasar kan. Iya. Ada kunci balok. Dan juga banyak sebenarnya kunci, tapi nggak semuanya aku bisa. Makanya itu sekarang itu masih dalam proses pembelajaran juga. Yang kecambah-kecambah itu Iya, ya. sambil ngelatih kepekaan nada juga biar kita tahu tempo. Gitu. Ya itu yang Kak Frida nggak tahu, teman berdua. Taunya dengerin aja tiap hari. Oh my god. Aku barengan sama 2 orang pembelajar nih. Oke. Yang nanti juga siap nemenin kamu lah di Bintang Radio. Aku nggak tahu nanti mereka akan tampil sebagai juara apa. Yang pasti udah masuk di 5 besar lah ya. Well, kita masih bakal ngobrol banyak. Pastikan kamu masih barengan sama Farida, oke? Kita di MLC. Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu. 92,1 Pro2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui.
Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro2, kita balik lagi. Masih sama Zai dan sama Torik. Yang kayaknya gak cukup kalau cuma cerita-cerita 1 jam, ya gak sih? Iya dong. Iya. Emang harus berjam-jam ya? Iya. Selain bermusik, kalian hobinya apa sih? Apa, Dan? Aku main bola. Oh, atlet ya? Enggak, Iya. enggak ikut Power Pro. Enggak ikut Power Pro, Koni. Koni itu, oh alah. Yang itu loh, yang atlet-atlet di bawahnya kabupaten gitu loh, Iya. pelatihan. Kemarin ikut Suratin U17 dari Persesa gitu. Oh, iya tah. Iya. Oh, masuk di timnya Persesa berarti. Iya, yang U17. Iya, tapi kemarin belum kenalan sama Torik kan? Belum. Jadi dia nggak nonton. Cuma kalau kenal kan nonton ya. Iya, masih nonton dong. Kalau kamu Rik apa? Aku hobi sih. Hobinya bermusik. Ini aku. Musik sih. Gak ada hobi lain mungkin aku. Apa? Gak ada. Iya, musik oke. akut udah. Musik, oke, musik. So, dalam keseharianmu nih dari pagi sampai malam gitu ya, berapa jam kamu dedikasikan untuk musik? Mungkin 2 jam, 3 jam. Buat belajar aja. Oke, jadi tiap hari pasti ada Iya, latihan pasti gitu ada. ya? Kadang ya? pagi, kadang siang, kadang sore gitu. Kalau malam jarang. Oke, kalau di teman-teman sampang, teman-teman musisi sering ngumpul sama siapa?
Gimana? Kalau di Sampang itu sama teman-teman musisi sering ngumpul juga dan sama siapa? Oh, sering kalau ngumpul sama teman-teman juga di kadang di kafe juga bareng teman-teman yang ini sama sesama musisi. Sambil manggung lah. Iya, kadang sambil selesai manggung Nongkrong kita dulu. nongki dulu gitu. Iya, hasil manggung abis Langsung. Kalau Zaidan belum Dan? Belum. Ke ranah itu kayak misalnya ngisi di kafe dan lain-lain tuh Dan belum? Belum. Pengen sih. Ya dari ajakin. Oh aduh, Sebenarnya jangan mau dulu. aku ajakin. Jangan dulu. Ajakin. Kan udah ada ini nih, ada Zaidan nih. Semisal nanti aku pensiun kan bisa dikasih ke Zaidan. Betul. Di sekolah Dan bermusik kamu tuh kamu lakukan dengan apa? Dengan bagaimana? Hanya sama teman paduan suara atau ada aktivitas lain Dan? Kadang nyanyi sendiri di kelas Sekolah? gitu. Iya. Didengerin sama teman, udah gitu doang. Kalau di paduan suara? Iya, di Padus juga. Oke, kenapa kau bisa tertarik untuk masuk di paduan suara itu? Apa cerita di balik itu? Atau mungkin kamu ada cewek inceranmu di situ masuk, kamu masuk juga gitu? Enggak, ya hobi aja nyanyi gitu. Terus? Biar lebih tersalurkan aja hobi gitu. Jadi masuk. Itu bukannya seleksi ya? Seleksi kan? Seleksi di awal. Kan? Terus kamu masuk gitu? Masuk dong. Bukan karena ada alasan ngincer seseorang di dalam? Gak ada. Oh, Gak gitu, ada. gak ada. Ih malu nih kayaknya. Emang enggak. Enggak sih, sebenarnya ada itu. Sebenarnya ada ya. Gak usah. Zaidan kan dari Sumeneb, kemudian ke Sampang. Terus sebelum di SMA juga katanya juga di ini ya. Pernah di pondok pesantren gitu. Iya. Nah, pas sebelum SMA tuh kan, pas belum kenal paduan suara, aktivitas bermusikmu apa? Dulu di pondok ada kayak apa ya? Kan pondoknya namanya Al-Um, itu ada Al-Um Voice gitu. Paduan suara aja. Bukan sih, apa ya? Kayak apa ya? Cuma apa namanya kalau lagu di Arab itu, lagu Arab apa namanya? Qasidah. Gambus. Bukan gambus, ada. Apa? Aduh, Qasidah apa gimana? aduh lupa namanya. Iya, kalau Arab tuh gambus ya kan? Gambus kebanyakan. Qasidah, hadrah kayak Torik Bukan. sekalian. Hadrah mungkin ya? Gak ada alat musiknya, cuma Gak ada alat musiknya. vokal doang. Kori. Vokal doang. Bukan kori, lagu. Akapela ya kalau itu. Iya. Namanya. Akapela. Ada latihannya gitu. Ada. Gitu. Itu menarik ya. Coba dulu latihan lagu apa kamu dulu Lupa. yang Udah lupa semua. pakai Arab itu. Iya. Tetap ya belah. Timbaliman. Gambus itu mah, gambus. Jadi sebelumnya memang sudah ada di aktivitas bermusik pas masih di pondok pesantren itu ya, di Al Voice itu ya. Kau merasa apa waktu itu? Kenapa tertarik di situ? Apakah harus? Disuruh sih. Disuruh dipilih ikut. Oh, karena disuruh pilih ikut Iya, ya udah ikut jadi aja. coba aja dulu gitu. Ternyata seru juga. Lanjut. Oke, sampai lulus. Sampai lulus. Bagus. Jangan bilang terpaksa ya kamu ya ikut. Awalnya. Aduh. Gimana ini? Awalnya terpaksa. Iya. Nah, awalnya dipaksa, kemudian terpaksa, kemudian terbiasa. Terbiasa asik. Kata-kata mantan aja ini ya. Kata-kata hari ini. Iya, itu kata hari ini. Tarik. Ya. Teman-temanmu selain di Sampang yang biasa kamu sharing soal bermusik, siapa dan di mana? Kebetulan sementara ini ya, aku suka main aplikasi. Kayak Lead Match. Ada aplikasi Lead Match itu. Apa tuh? Semacam kayak ini, aplikasi kayak ngobrol-ngobrol gitu biasa gitu. Oke. Terus di situ juga aku suka sharing aja sama teman random gitu. Ada yang ngajarin aku sampai ke teknik growl, riff and runs, nah itu sampai ke falset, high voice. Kalau high voice emang dari dulu suka, tapi tetap dipoles juga semuanya. Gitu. Jadi ya sharing, ngobrol-ngobrol, nanti giliran diganti sama-sama ngoreksi. Semisal aku
nanti habis selesai nyanyi dikoreksi sama Zaidan. Nah habis itu sebaliknya juga kayak Oke. gitu. Giliran ya. Iya di bergilir situ. gitu. Kamu ikut juga Dan? Enggak. Ikut biar banyak temennya kau. Iya, jadi Boleh sih, boleh. Jadi temanku itu sebenarnya bukan di sini aja ya, ada banyak Dari mancanegara. dari mancanegara. Enggak, bukan mancanegara juga ya. Maksudnya kayak ada yang dari Medan, ada yang dari Sulawesi, Aceh gitu. Ada. Komunikasinya di Iya, teman- aplikasi itu? Iya, teman online gitu. Apa deh namanya aplikasinya? Lead Match. Oh tuh teman berdua, kalau kamu suka bermusik mau Siapa, sharing-sharing. ya siapa tahu kalian gabut atau kayak bosan sendirian ya kalian bisa main Lead Match biar nggak ngerasa sendirian. Nah, tuh, gitu. Promosi. ketemu sama dia. Bukan promosi ya, ini lebih ke Ayo berteman, ayo keseharian berteman. aja. Ayo berteman itu, cari teman ya Tori. Iya, jadi teman ya. Cari teman. Nah, tuh, aku baru tahu loh teman berdua ternyata ada tuh aplikasi yang mempertemukan musisi-musisi, entah musisi yang udah keren barangkali ya, yang jam terbangnya udah tinggi, musisi yang masih receh, yang masih belajar, tapi bisa sharing bareng di situ Bisa, ya. pastinya dong, bisa banget. Itu kayak anak muda sekarang kalau misalnya suka main game tuh, ya kan? Iya. Mabar. Mabar Kayak kalau gitu kata sih. ini, mabar ya. Iya kan? Ah, Itu kan temennya makan kan bareng. di mana-mana. Main bareng. Main bareng ya. Nggak main nih. Wah, ih baru tahu loh. Saya sama Farida baru tahu kalau ada aplikasi-aplikasi kayak gitu ternyata ya. Zaidan, seberapa berpengaruh media sosial terhadap perkembangan bermusik kamu? Berpengaruh banget. Biasanya kan juga lihat konten-kontennya musisi gitu di sosmed gitu. Jadi bisa terinspirasi. Oke, kalau kamu sendiri play atau nyanyi gitu, terus kemudian up juga nggak biar orang-orang tuh tahu kalau misalnya aku tuh punya passion di bidang bernyanyi. Belum pede. Padahal oke ya, ini dari segi pandang udah oke dia. Tapi belum pede. pede. Kamu ini, aduh, gimana sih? Emangnya kamu pede? Udah ada? Kalau aku sih pede ya, kalau di sosmed ya. Udah ada. Udah. Oh, udah ada. Coba di-spill dulu. Jangan Nanti dong. Spill akunnya dong. Nanti aja ya, bisa ditonton di final nanti aja. Asik. Nanti. Tapi sadar gak sih kalian kalau ternyata memang media sosial saat ini itu bisa menjadi place of work-nya kita, tempat kita bekerja dan menghasilkan duit dari situ, dari passion yang kita punya. Yeah. Apalagi nyanyi, itu kayaknya gampang banget, easy banget gitu. Sadar gak itu? Sadar kalau itu ya. Terus kalau udah sadar, ada planning gak untuk masuk ke ranah itu? Kalau aku ya, ada, tapi kebutuhan alat belum mumpuni aja. Kan semua juga butuh preparing kan, gitu. Nggak langsung jadi langsung brok gitu. Soalnya aku udah nyoba semua cara juga, gitu. Oh, jadi udah nyoba, udah usaha juga. Dari dulu emang kayak konten-konten biasa. Ya iseng-iseng taruh di TikTok. Ada yang rame, ada yang enggak gitu. Oh gitu, ada yang rame, ada yang enggak. Ya ramenya enggak seberapa sih. Dan kamu mempelajari itu. Ini rame, ini aku tahu alasannya kenapa rame dan aku mau bikin lagi. Nah. Ini gak rame, jadi aku stop. Alasannya itu ada di bagian kayak apa ya? Backsound lah kata orang ya. Kalau kata ininya backsoundnya kurang ini aja, kurang wah lah gitu. Kalau seumpama cover biasa kan, semisal nih kita tanpa manggung kan kayak cover di rumah gitu biasa. Kan harus wajib ngedit dulu, ya kan? Biar istilahnya suaranya itu lebih enak denger gitu. Kalau lurus-lurusan kayaknya kan tahu sendirilah, jangan kan orang lain ya, kita sendiri aja nih kalau males nonton ya. Skip ya, males pastinya ya. Gitu ya. Emang bener-bener butuh perjuangan. Iya. Kalau Zaidan yang sekarang kan masih kelas 11 nih. Kelas Jadi 11 ya, betul. mungkin dengan sharing-sharing sama Torik sama Kak Faridis yang hari ini, ya ternyata kayak gitu ya, aku mau menjalankan itu, mungkin kayak gitu ya. Dan kamu punya rencana nggak sih Dan untuk memanfaatkan media sosial sebaik mungkin untuk mewadahi seni bermusiknya kamu? Pengen. Kapan mau mulai? Dibilang mulai ya paling kelas 12 lah.
Kira-kira Mau bikin apa? cover aja gitu. Asik. Ngikutin gaya senior berarti nih. Iya. Kita menunggu nih akunnya yang sudah diisi cover itu ya Rik. Ntar wacana doang. Jangan sampai wacana ya. Oke. Dan bagaimana sih kalian melihat industri musik saat ini? Kalian masih optimis punya tempat di situ nggak? Kalau aku sih masih optimis gitu. Sebenarnya sih kan banyak orang yang bilang jadi musisi kayak gini kayak gitu, nanti kedepannya juga paling juga gitu-gitu aja. Nggak ada masa depan. Iya, nggak ada masa depan lah, nggak worth it lah kata orang sekarang. Tapi menurut aku pribadi ini bukan tentang worth it sama enggaknya, tapi hobi gitu. Ini hobiku, jadi mau kayak gimana resikonya ya tetap aku jalanin. Yang namanya hobi emang harus begitu kalau aku. Oke. Kalau kemudian bagaimana kamu akan bersaing? Oke, dengan orang-orang musisi di luar kamu yang mungkin banyak gitu, dan kamu mau ngambil satu tempat gitu untuk jadi tempatmu di industri musik Indonesia. Gimana itu? Gimana ya? Pertanyaanku serius ya. Jangan tegang dong, kamu jangan tegang ya, biasa aja. Yang sederhananya sih gini, kamu mau berusaha apa ke depannya untuk tetap ada di industri musik? Paling cuma belajar teknik-teknik gitu biar lebih mateng. Ditambah kan masih baru mulai di permusikan. Permusikan ya. Iya. Masih muda juga. Jadi mau ngedalemin teknik-teknik vokal, terus pengen belajar alat musik juga gitu. Udah sih. Pegang rebana nih, cocok. Rebana. Betul banget. Bercanda. Kau akan melanjutkan piano atau ke alat musik yang lain? Pengen gitar. Oke. Belajarlah sama Tari. Jadi kalau udah gitar caranya pasti kesini. Ajarin dong. Ya udah, itu sih pandangan mereka teman Pradua, dan aku juga optimis sama apa yang mereka cita-citakan. Di masa depan kalau misalnya kita membangun jaringan dengan baik, kemudian kita berupaya belajar terus memperkaya diri, mengembangkan kualitas diri kita juga, bukan sesuatu yang mustahil sih. Kita akan ada di puncak suatu saat nanti, dan aku masih bakalan bareng sama mereka di MLC. Jangan kemana-mana, aku balik setelah yang satu ini. Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu. RRI Digital with new look. Various collaborative content from various national programs, including live visual broadcasts, live radio broadcasts, music playlists, podcasts, video news, and various users' interaction features in the game. Various interesting content such as likes, comments, and shares, as well as live chat with broadcasters and users. Direct messaging and private chat facilities between app users are also available. RRI Digital, available on Google Store and App Store. RRI Digital. Menjawab tantangan era digitalisasi, RRI News memuat berita online up to date, menarik, dan terpercaya. Download sekarang di App Store maupun Play Store. RRI News. RRI News aja toh. Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro2 seru kan ngobrol sama mereka. Jadi ngerasa bahwa kita harus belajar banyak, dan kita sudah menghadapi beberapa tantangan di balik hobinya kita, dan kita harus menaklukkan itu untuk terus berada di posisi saat ini gitu. Dari hobi yang semoga suatu saat nanti bisa jadi profesi. Ya, Rik?
Ya kan, dari hobi yang semoga bisa jadi profesi. Karena mereka gak punya cita-cita yang lain selain jadi musisi. Cita-cita musisi, pokoknya musisi. Harus jadi musisi, musisi akut pokoknya. Iya. Nah, kalau udah musisi akut nih ya, sekarang udah musisi akut, di masa depan dengan apa yang sudah kalian lakukan sekarang, apa rencana-rencana hebat kalian untuk mencapai cita-cita yang kalian inginkan itu? Tarik deh. Apa namanya? Cita-citanya tuh jadi YouTuber dulu. Ya. Soalnya karena aku emang suka cover-cover ya. Jadi sekaligus aku emang suka gamers. Oh, Reza Arab nih. Emang Reza Arab, kayak tapi ya kalau udah gabut, bener-bener gabut banget, itu pasti game. Oke. Makanya jadi nyatu lah gitu. Selain musik juga ada game gitu. Ya cita-citanya sih kalau sekarang ya, nggak tahu kedepannya berubah atau enggak. Semoga enggak ya, tetap konsisten lah gitu. Sekarang tuh pengennya jadi seleb aja dulu sih. Wow. Tanda tangan kak, ya kan? Bukan itu yang aku pengen sebenarnya. Apa? Kayak ngejar ini aja sih, pengen punya nama aja gitu. Sama lagi. Duit. Kalau duit sih kan sebenarnya kan rezeki nggak bakalan kemana kali. Betul ya? Iya. Oke. Rencana konkret nih, ayo kita list nih sekarang. Kan kata-kata itu adalah doa. Iya. Dan ketika kita mengucapkan terus ada recordingnya gitu, terus bisa ditonton kapanpun, suatu saat itu katanya akan jadi kenyataan gitu ya. Iya pasti. Apa nih kita list? Yang pertama bisa jadi terkenal. Terus pengen punya apa? Yang pertama bisa terkenal, yang kedua pengen ngerubah ekonomi keluarga aja. Ekonomi keluarga. Ya. Terus yang ketiga ya naikin derajat orang tua lah pastinya ya. Oke. Udah sih itu aja. Kalau soal yang lain mungkin belum ada. Kalau upaya bikin lagu sendiri kok belum? Kalau upaya lagu sendiri aku udah punya 2. Oh my god. Udah punya 2 tapi belum aku rilis aja. Belum recording. Iya, belum recording. Oke. Soalnya kan dari segi nama, makanya itu kenapa aku ngejar seleb. Soalnya kalau seumpama aku nanti bisa kekejar, otomatis kan views-nya kan ada. Gitu. Setidaknya ada lah meskipun nggak banyak. Nah, nanti baru aku rilis lagi. Oh, rencananya itu ya. Iya, itu rencana utama sebenarnya. Dan sekarang kita dengarkan rencananya. Zaida. Aduh. Gimana nih rencananya anak muda ini? Ya? Biasanya kalau rencana anak muda itu lebih booming ya. Enggak juga ya. Aduh. Sama sih kurang lebih. Oke. Pengen jadi terkenal gitu, punya nama. Apa ya? Jangan grogi dong. Punya studio musik sendiri biar nggak usah bayar gitu. Iya. Kalau pengen punya tim produser aja nanti. Kayaknya pengen jadi pemain film ya. Bukan gitu. Produser musik. Produser musik. Dan jelasin dong yang baik. Biar gak salah paham ya kita. Oke, itu. Iya, sudah. Itu aja. Ya, belum tahu. Aku aminkan. Nah, teman Pro 2 tadi Tarik kasih bocoran, dia sudah punya 2 lagu tuh, tapi belum rilis. Tapi aku mau dengerin refnya aja. Spill dong bang. Iya. Aduh gimana refnya ya? aja. Guys, ini ada lagu apa? Yang belum ada refnya, soalnya aku masih nyari lagunya. Oke, intro nih. Kayak. Yuk. Kita buka liriknya. Yuk, come on. Ntar aku inget-inget lagi ya. Kayak gini. Ini sih tentang dia pernah nyakitin aku. Oke. Tapi gimana ya ngejelasinnya? Susah dijelasin sebenarnya nih. Tapi meskipun dia nyakitin kamu nggak bisa benci sama dia gitu. Iya itu. Gitu. Jadi tuh lirik lagunya kayak gini. Ku pernah memberikanmu rasa, tapi tak pernah kau melihat. Kayak gitulah kurang lebih ya. Pernah ngasih rasa tapi gak pernah dilihat ya.
Iya, Gitu. jadi ngelihatnya ke yang lain ya. Iya, makanya itu. Tapi aku nggak pernah benci, nggak bisa benci sama Emang dia. bener-bener gak bisa benci ya. Gak tahu kenapa. Kayak padahal masih banyak cewek lain lah gitu. Aduh, jadi sebut merek kan aku. Aduh. Jadi gak enak ini ya. Ya, anggap aja kayak gitulah. Oke. Nah, tapi nggak bisa berpaling gitu. Tetap ke satu orang itu. Oke, siap. Nah, sekarang for the last nih, Zaidan kasih pesan-pesan dong untuk semua yang lagi dengerin kita siang hari ini. Kasih semangat sama mereka. Kasih pesan untuk menyemangati mereka untuk terus berada di jalur mereka yang suka musik dan apa ya? Gimana? Jangan takut dalam bermimpi. Asik. Asik. Kok kenapa harus ada asiknya ini? Iya. Ke bawah pantun nih. Ke bawah, cakep gitu. Iya, terus. Kalau bermimpi jangan sampai berhenti di tengah jalan gitu. Oh, oke. Sebisa mungkin apa ya namanya? Wujudkan. Diwujudkan, diusahakan. Zaidan Gak juga. tahu lagi. Udah. Aduh, gimana Aku tuh sih? kalau ngomong sama musisi suka gitu temen Pro 2. You know lah, dia lebih jago main musik daripada ngomong. Tuh. Ya emang public speaking kita itu kurang. Tuh kan. Ya udah kasih pesan sama temen Pro 2 kita yang lagi nonton kita siang hari ini. Pesan dari aku sih jangan apa ya? Gini, kalau kalian punya cita-cita jangan sampai gak konsisten ya. Nah, itu loh maksud gue. gak konsisten, tapi kalian harus tahu caranya juga. Gimana ngewujudin cita-cita itu. Jadi tetap semangat, jangan sampai nyerah. Capek boleh, tapi jangan. Kalau nyerah kan kayak gimana gitu ya. Masa ya kita udah semisal kita udah punya becak nih, tapi gak dijalanin becaknya gimana ini? Kayak contohnya kayak gitu. Kita udah di atas, udah terlanjur, tapi masanya kita harus berhenti di atas sih? Kan udah di atas, udah terlanjur. Tapi jangan turun. Iya, jangan turun ya. Kalau bisa lebih dinaikin lagi. Gitu. Ya pesan aku satu aja, tetap semangat, jangan nyerah. Udah itu aja. Oke, tetap semangat, jangan nyerah. Diksi dari Zaidan gitu tadi udah diwakilin sama Torik. Ya maksudku kayak gitu juga gitu. Ya udah, thank you sudah barengan sama Farida ya. Pagi hari ini di Music Live Chat berjaringan Sekorwil Jawa Timur. Teman-teman yang di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun dan juga Pro 2 RRI Jember. Thank you so much sudah bareng sama kita pagi hari ini di Music Live Chat berjaringan bareng sama Pro 2 RRI Sumeneb. Sampai jumpa di episode berikutnya. Have a nice weekend everyone. Bye-bye. 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 Baru saja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur.